Ini adalah kisah nyata tentang seorang pria muda yang hidup dalam kemiskinan dan dihina sejak kecil. Bekerja sebagai nelayan di pesisir selatan Jawa dan berjuang tanpa henti demi keluarganya. Suatu hari dia merasa jenuh dan termenung di pinggir pantai yang membuatnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, dan membawa pria miskin ini ke istananya serta menghadiahinya sebuah kalung ajaib yang konon bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun ada harga yang harus dibayarnya. Lantas bagaimana kisah lengkap dari pria miskin ini? Apa yang akan dilakukannya setelah menerima hadiah dari Nyi Roro Kidul? Mari kita simak kisahnya. Di sebuah desa pesisir yang terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Bagas. Usianya kini telah menginjak 30 tahun. Namun ia masih terperangkap dalam kesulitan hidup yang tak kunjung berakhir. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah menua dan sering sakit-sakitan. Ayahnya dulu adalah seorang nelayan yang kuat. Namun seiring bertambahnya usia, kekuatan fisiknya pun melemah, sehingga tak mampu lagi melaut. Ibunya juga semakin ringkih, sering terbaring lemah di tikar yang lusuh. Sementara adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, hanya bisa membantu sebisanya. Sejak masih belasan tahun, Bagas telah menjadi tulang punggung keluarga. Sementara teman-temannya seusianya menikmati masa muda mereka, Bagas sudah sibuk bekerja untuk mencari nafkah. Ia pernah menjalani berbagai pekerjaan, dari menjadi kuli panggul di pelabuhan, membantu nelayan membersihkan jaring, hingga menjual ikan sisa di pasar. Setiap hari, ia bekerja tanpa mengenal lelah. Namun, meskipun begitu, kemiskinan mereka tetap membuat keluarga Bagas menjadi bahan cibiran warga. Banyak yang memandang rendah mereka, menyebut mereka sebagai keluarga miskin yang hanya menjadi beban desa. Anak-anak di sekolah sering mengejek adiknya yang memakai pakaian lusuh dan penuh tambalan. Para tetangga pun enggan memberikan bantuan atau pinjaman, menganggap keluarga Bagas tak akan bisa membayar kembali. Jangan harap bisa jadi orang kaya, Bagas. Hidupmu memang sudah ditakdirkan susah, teriak seorang pemuda desa suatu hari. Saat Bagas pulang dengan sekeranjang ikan di pundaknya, ia hanya bisa menunduk menahan sakit hati yang sudah terlalu sering ia rasakan. Ia tahu bahwa membalas hinaan mereka tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya cara untuk membuktikan harga dirinya adalah dengan bekerja lebih keras. Jika ia bisa mengubah nasibnya, ia tidak perlu lagi mendengar hinaan yang menyakitkan itu. Namun, dalam segala kesibukannya mencari nafkah, Bagas tak pernah memikirkan kehidupan pribadinya. Banyak pemuda seusianya sudah menikah dan memiliki keluarga, tapi bagi Bagas, menikah hanya sebuah angan-angan yang jauh dari jangkauan. Ia merasa tak mungkin bisa membahagiakan seorang wanita dengan kemiskinannya. Bagaimana bisa ia menafkahi istri, jika untuk makan sehari-hari saja ia harus berjuang mati-matian? Setiap kali ibunya menyebut soal pernikahan, Bagas hanya bisa tersenyum dan berkata, "Nanti saja, Bu. Kalau kita sudah tidak kekurangan lagi." Namun di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah akan ada hari di mana ia bisa hidup tanpa kesulitan? Di usia 30 tahun, ia masih menjadi buruh nelayan untuk seorang majikan yang terkenal kikir dan sombong, Pak Wiryah. Pak Wiryah adalah pemilik kapal ikan terbesar di desa itu. Namun ia sangat pelit dan selalu memamerkan kekayaannya. Meski kaya raya, ia selalu memandang rendah orang miskin dan memperlakukan pekerjanya dengan kasar. Bagas sudah bekerja dengan Pak Wiryah selama bertahun-tahun. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, membawa jaring, dan bersiap melaut bersama nelayan lainnya. Angin laut yang dingin menggigit kulitnya. Namun Bagas tak pernah mengeluh. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya pilihan untuk menghidupi kedua orang tuanya dan menyekolahkan adiknya. Namun, bekerja di bawah Pak Wiryah bukanlah hal yang mudah. Bagas sering diperlakukan kasar dan dihina tanpa alasan yang jelas. Setiap kali hasil tangkapan ikan kurang banyak, Pak Wiryah akan meluapkan kemarahannya, melempar apa saja yang ada di dekatnya dan bahkan memaki dengan kata-kata yang menyakitkan. "Dasar pemalas! Pantas saja keluargamu miskin terus. Sudah bertahun-tahun bekerja, tapi masih miskin juga," teriak Pak Wiryah. Pada suatu hari, ketika hasil tangkapan mereka tidak memuaskan, Bagas hanya bisa menunduk dan mengepalkan tangannya. Ia ingin membalas kata-kata itu, namun ia sadar, membantah hanya akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Jika itu terjadi,
Siapa yang akan memberi makan keluarganya? Setiap malam, tubuhnya terasa remuk setelah seharian bekerja. Namun rasa lelah itu tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Hinaan-hinaan yang diterimanya sejak kecil terus terngiang di kepalanya. Ia lelah dipandang rendah, dianggap tak berharga, hanya karena lahir dalam keluarga miskin. Dalam hatinya, ia bertekad, suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses. Aku akan menjadi kaya, aku akan memiliki kapalku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan orang lain merasakan hinaan seperti yang aku alami. Namun di balik tekadnya untuk menjadi kaya, Bagas tidak sadar bahwa ia semakin menjauh dari kehidupan pribadinya. Usianya yang kini menginjak 30 tahun belum pernah sekalipun membuatnya berpikir tentang pernikahan. Bagi banyak orang, usia 30 tahun adalah waktu yang tepat untuk membangun keluarga. Namun bagi Bagas, pernikahan hanyalah sesuatu yang belum sempat ia pikirkan. Bagaimana mungkin ia memikirkan menikah jika kebutuhan sehari-hari keluarganya masih sangat sulit dipenuhi? Di desa kecil tersebut, beberapa orang tua pernah mencoba menjodohkan Bagas dengan gadis-gadis muda yang baik hati, namun ia selalu menolaknya dengan halus. Seiring berjalannya waktu, tekanan hidup yang semakin besar mulai membebani dirinya. Hinaan dari majikannya, beban keluarga, dan rasa takut akan masa depan membuatnya semakin keras pada dirinya sendiri. Bagas bekerja siang dan malam, kadang sampai melewatkan waktu makan hanya untuk menghemat uang. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, kehidupan tetap terasa berat. Tidak peduli seberapa keras ia bekerja, uang yang ia kumpulkan selalu terasa kurang. Meskipun bekerja sekeras mungkin, ia tetap dianggap sebagai orang miskin yang tidak akan pernah bisa sukses. Pada suatu malam yang sunyi, ketika kelelahan dan frustasi mencapai puncaknya, Bagas tidak bisa lagi menahan semua beban yang ada di hatinya. Ia berjalan menuju tepi pantai, duduk di atas pasir yang dingin, dan menatap ombak yang bergulung-gulung. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Gumamnya pelan, matanya menerawang jauh ke tengah lautan. Angin malam semakin kencang membawa aroma laut yang asin, dan Bagas menghela napas panjang, menutup matanya mencoba merasakan kedamaian, meskipun hanya untuk sesaat. Namun, dalam keheningan itu, ia merasa ada yang aneh. Suara ombak yang biasa menenangkan, kini terdengar seperti bisikan lembut. Perlahan, ia membuka matanya. Di kejauhan, di atas permukaan air yang berkilauan, muncul cahaya hijau yang samar-samar. Bagas mengerutkan dahi, berusaha memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Namun, cahaya itu semakin terang dan mendekat ke arah pantai tempat ia duduk. Dari dalam ombak yang bergelora, muncullah seorang wanita dengan paras yang luar biasa cantik. Matanya tajam namun lembut, dan rambut panjangnya terurai hingga mencapai pinggang. Ia mengenakan kebaya hijau yang dihiasi sulaman emas, dan kainnya melayang, seakan tidak terpengaruh oleh angin malam. Bagas tertegun, tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdebar kencang, antara takut dan kagum. Wanita itu berjalan mendekat dengan langkah yang anggun. Ketika akhirnya ia berdiri di hadapan Bagas, aroma melati yang lembut menyeruak di udara. "Kau terlihat begitu putus asa, wahai manusia," ujar wanita itu dengan suara merdu, seakan menyatu dengan deburan ombak. Bagas membelalakan mata. Legenda tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu laut selatan, sudah sering ia dengar sejak kecil. Banyak orang yang percaya bahwa sang ratu memiliki kerajaan megah di dasar lautan, dan hanya menampakkan diri kepada orang-orang terpilih. "Mengapa Anda datang kepadaku?" tanya Bagas dengan ragu. Nyi Roro Kidul tersenyum. Namun kali ini tatapannya lebih dalam, seakan ia bisa melihat langsung ke dalam hati Bagas. "Aku telah memperhatikanmu sejak lama, Bagas. Kau seorang pria yang pekerja keras dan memiliki hati yang kuat. Namun dunia ini tidak pernah berlaku adil kepadamu. Kau selalu dihina, selalu direndahkan, padahal kau hanya ingin bertahan hidup dan melindungi keluargamu. Ikutlah denganku," ujar sang ratu. Tiba-tiba ombak laut semakin kencang, dan Bagas melihat sekelilingnya dengan panik. Pantai menghilang, langit malam berubah menjadi gelap berkilauan, dan ia merasa seolah melayang di dalam air. Aneh, ia masih bisa bernapas dengan leluasa. Ketika ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda.
Sebuah istana megah terbentang di hadapannya, dengan dinding berwarna biru kehijauan yang dihiasi ukiran-ukiran rumit bercahaya. Pilar-pilar besar yang seolah terbuat dari batu karang menjulang tinggi, dan ikan-ikan berwarna-warni berenang di udara seperti burung. Di kejauhan, ia melihat beberapa dayang berpakaian hijau berjalan anggun membawa nampan berisi makanan dan minuman. Bagas ternganga. "Apakah ini istanamu, Ratu?" tanyanya pelan. Nyi Roro Kidul mengangguk. "Ya, dan kau adalah tamu istimewaku," jawabnya. Sang ratu berjalan menuju sebuah singgasana yang dihiasi mutiara dan duduk dengan anggun. Ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seorang dayang datang membawa sebuah kotak kecil yang berkilauan. "Saya akan memberikan sesuatu yang akan mengubah hidupmu," kata Nyi Roro Kidul. Kotak itu dibuka, dan di dalamnya terdapat sebuah kalung yang terbuat dari untayan mutiara putih berkilauan seperti bintang. "Ini adalah kalung mutiara keberuntungan," ujar sang ratu. "Selama kau memilikinya, keberuntungan akan selalu menyertaimu. Kau tidak akan lagi dihina dan direndahkan, karena engkau akan mendapatkan kekayaan yang belum pernah engkau bayangkan sebelumnya." Bagas menatap kalung itu dengan mata berbinar. "Tapi kenapa Anda memberikan ini kepadaku?" tanyanya. Nyi Roro Kidul tersenyum, namun tatapannya kini lebih serius. "Karena aku ingin membantumu. Namun, ada syarat yang harus kau penuhi padaku," jawab sang ratu. "Syarat?" tanya Bagas bingung. "Kau harus menikah denganku," ujar Nyi Roro Kidul. Bagas terkejut dengan syarat tersebut. Dalam hatinya, ia berpikir, bagaimana mungkin seorang pria miskin seperti dia bisa menikahi seorang ratu yang beda alam. Namun, ia teringat kemiskinan keluarganya, dan tanpa ragu ia mengiyakan syarat itu. Pernikahan mereka pun dimulai, dihadiri oleh dayang-dayang kerajaan bawah laut. Bagas mengenakan pakaian hijau dengan hiasan emas yang berkilauan. Musik lembut terdengar di seluruh istana, dan aroma dupa melati mengisi udara. Untuk pertama kalinya, Bagas harus merelakan status perjakaannya untuk seorang ratu cantik yang memberinya kekayaan. Setelah menjalani malam pertama yang penuh emosi, keesokan harinya, Bagas diberikan izin untuk kembali ke dunia nyata. Namun dengan satu pesan penting dari sang ratu, jangan pernah mengkhianati cintanya dan bijaklah dalam menggunakan kekayaan yang diberikan melalui kalung mutiara. Bagas pun pamit kepada ratu dan diantar oleh dayang-dayang ke pintu keluar istana. Begitu berada di depan pintu, ia merasakan energi hangat yang mengalir dalam tubuhnya, dan dalam sekejap, segalanya mulai berputar. Bagas merasa tubuhnya menjadi ringan, dan ketika membuka mata, ia mendapati dirinya sudah kembali berada di tepi pantai, dengan ombak yang tenang di depannya. Namun, ada yang berbeda. Bagas merasa bahwa dirinya kini memiliki kekuatan baru, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hidupnya terasa berbeda, dan ia tahu bahwa segala sesuatunya tak akan pernah sama lagi. Bagas memutuskan untuk bergabung dengan Pak Rahmat, seorang nelayan yang baik hati. Dengan bantuan kalung mutiara pemberian Nyi Roro Kidul, setiap kali ia melaut, hasil tangkapannya selalu berlimpah. Seiring waktu, Bagas bisa membeli kapalnya sendiri dan sukses sebagai nelayan kaya. Pak Wiryah, majikannya yang dulu, merasa iri dengan kesuksesannya, sementara Pak Rahmat merasa senang melihat Bagas mandiri. Namun, semakin banyak uang yang dimiliki, semakin besar pula keinginan Bagas untuk menikmati kehidupan duniawi. Ia mulai bergaul dengan orang-orang kaya, menghadiri pesta-pesta mewah, dan mengganti pakaian lusuhnya dengan pakaian mahal. Para tetangga yang dulu menghina kini mendekat, berharap mendapat bagian dari kekayaannya. Bagas merasa dihormati, tapi bukan karena kebaikannya, melainkan karena harta yang ia miliki. Sikapnya mulai berubah. Ia menjadi sombong dan memandang rendah nelayan lainnya. Ketika seorang nelayan tua meminta bantuannya, ia lupa bagaimana rasanya berada di posisi yang sama. Yang lebih buruk lagi, Bagas mulai melupakan janjinya kepada Nyi Roro Kidul. Ia dikelilingi oleh wanita cantik dan menikmati kehidupan yang gemerlap tanpa memikirkan sang ratu yang telah memberinya kekayaan. Pada suatu pertemuan dengan Rini, seorang wanita dari keluarga kaya di desa, Bagas memutuskan untuk menikahinya. Berpikir bahwa kini ia sudah cukup kaya untuk memilih siapa saja yang ia inginkan. Ia merasa bebas dari janji yang pernah dibuatnya. Namun,
Bagas lupa bahwa janji kepada Nyi Roro Kidul adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul mengamati semua tindakan Bagas dengan penuh amarah dan kekecewaan. Sang ratu marah bukan karena kekayaan Bagas, tetapi karena pengkhianatan yang telah dilakukan. Hukuman untuk pengkhianatan adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Suatu malam, saat laut sedang tenang, Bagas melaut bersama para pekerjanya. Ia berdiri di anjungan kapal, menatap bulan purnama yang terang di atas laut, merasa seperti penguasa lautan yang bisa mendapatkan apa saja. Namun, tiba-tiba angin kencang berhembus, ombak mulai menggulung, dan langit menjadi gelap. Kapalnya terombang-ambing seperti mainan di tengah samudra. Para nelayan berteriak panik, mencoba mengendalikan layar, tetapi badai datang terlalu cepat. Tiba-tiba, ombak raksasa muncul, berputar seperti pusaran air yang siap menelan kapal. Pusaran air semakin membesar, diikuti oleh ombak besar yang menghantam kapal. Bagas, yang sibuk memerintahkan anak buahnya, terhempas oleh ombak dan terjatuh ke laut. Para pekerjanya, yang masih mengingat bagaimana Bagas berlaku kasar dan sombong terhadap mereka, tidak berani menolongnya. Mereka membiarkan Bagas tenggelam ke dasar lautan. Orang-orang di desa menganggap Bagas hilang dan mati, tetapi kenyataannya, ia tidak mati. Bagas kembali ke tempat yang sudah dikenalinya, Istana Nyi Roro Kidul. Kali ini, ia datang bukan sebagai suami terhormat, tetapi sebagai pria yang harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya. Di Istana Laut, Bagas merasa terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Istana yang megah dan luas, dihiasi dengan permata yang berkilauan, kini terasa baginya seperti penjara. Ratu Nyi Roro Kidul duduk di singgasana, menatap Bagas dengan mata tajam yang penuh kekecewaan. "Kau telah melupakan dari mana kau berasal, Bagas?" Suara sang ratu bergema di seluruh istana. "Aku memberimu kekayaan, tetapi kau gunakan untuk berfoya-foya. Aku memberimu keberuntungan, tetapi kau justru menjadi sombong. Dan yang paling menyakitkan, kau telah mengkhianatiku." Bagas jatuh bersimpuh di hadapan sang ratu, dadanya terasa sesak penuh rasa bersalah yang membebaninya. Ia ingin meminta maaf, ingin berkata bahwa semua itu hanya kesalahan sesaat, tapi suaranya tercekat. "Aku akan memberimu pelajaran," lanjut sang ratu, "bukan dengan hukuman fisik, melainkan dengan kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar harta." Tiba-tiba, Bagas merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dalam sekejap, ia terbawa dalam pusaran air yang muncul entah dari mana. Seiring peristiwa berubah, ia melihat berbagai kejadian yang terjadi di dunia nyata selama ia menghilang. 1 minggu di Istana Laut ternyata setara dengan 7 bulan di dunia nyata. Tanpa dirinya, keluarga Bagas mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Rumah mereka yang dulu berdiri kokoh kini hanya tinggal arang dan abu. Api telah melahap segalanya. Bagas melihat adiknya, yang dulu bersekolah dengan penuh harapan, kini hanya seorang pengemis di jalanan, berjalan tanpa alas kaki, pakaian lusuh, dan tubuh kurus kering. Ibunya yang sudah renta hanya bisa menangis dalam kesunyian. Semua orang yang dulu menghormatinya kini tak peduli. Kekayaan yang ia banggakan hilang dalam sekejap, dan yang tersisa hanya kesedihan. "Ini adalah akibat dari kesombonganmu," suara sang ratu terdengar di pikirannya. "Kini kau harus menebus kesalahanmu." Air mata menetes di pipi Bagas. Ia ingin kembali, ingin memperbaiki semuanya. Ia menyesal telah melupakan keluarganya demi kesenangan duniawi. Ia menyesal telah melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. Akhirnya, setelah 7 bulan yang terasa seperti hukuman panjang, sang ratu memutuskan untuk mengembalikan Bagas ke dunia manusia. Namun sebelum itu, ia menatap pria yang bersimpuh di hadapannya dengan ekspresi tegas. "Kalung yang kuberikan padamu akan kuambil kembali," ujar sang ratu, suaranya bergaung di seluruh ruangan. Bagas terdiam, menundukkan kepala dengan pasrah. Ia tahu ini adalah hukuman yang pantas ia terima. "Tetapi ingatlah satu hal, Bagas," lanjut Nyi Roro Kidul, kali ini dengan suara yang lebih lembut. "Jika suatu saat hatimu benar-benar bersih, dan kau telah mengubur rasa sombongmu, maka keberuntungan akan kembali menghampirimu. Kekayaan sejati bukanlah tentang harta,
melainkan kerendahan hati dan kebijaksanaan dalam menjaganya. Dengan kata-kata itu, sang ratu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Bagas merasakan tubuhnya diselimuti oleh pusaran air hijau zamrud. Pandangannya memudar, kesadarannya berangsur menghilang. Ketika ia membuka mata kembali, ia sudah berada di tepi pantai, tempat segalanya bermula. Bagas pun bangkit dan bergegas berjalan meninggalkan pantai menuju rumahnya. Di jalanan dekat pasar, ia bertemu dengan adik-adiknya yang sedang mengemis. Tanpa pikir panjang, Bagas segera menghampiri mereka. Ketika kedua adiknya melihatnya, mereka terkejut dan langsung menangis dalam pelukannya. Meski malu, mereka tetap merasa bahagia karena kakak mereka telah kembali. Bagas mengusap kepala mereka dengan lembut, berjanji dalam hati untuk tidak akan pernah mengecewakan mereka lagi. Adik-adiknya membawa Bagas ke sebuah gubuk yang tak layak, tidak jauh dari rumah mereka yang kini telah hangus terbakar. Di dalam gubuk tersebut, kedua orang tua Bagas terbaring sakit tak berdaya. Bagas menangis, menatap kedua orang tuanya yang kini sangat memprihatinkan. Bahkan yang lebih menyayat hatinya adalah mengetahui bahwa Rini, sang istrinya, telah meninggalkan rumah dan keluarganya. Rini kabur bersama lelaki lain setelah Bagas tak kunjung pulang. Kini, Bagas berjanji untuk menebus semua kesalahannya dan segera mencari pekerjaan demi membiayai kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.